ratus tahun yang lalu, pada tahun 1648 Masehi, ketika alam Buleleng masih bernama Den Bukit, masa di mana Buleleng masih jarang penghuninya. Tentunya, suasana alam saat itu sangatlah angker, dipenuhi semak belukar, pepohonannya yang lebat dengan ukuran raksasa, serta isi hutan dan binatang yang hidup di dalamnya. Disinilah para penglingsir Pegayaman ditempatkan oleh Raja Buleleng I Gusti Anglurah Panji Sakti. Para penglingsir Pegayaman mengemban tugas menjaga serangan ke kerajaan Buleleng dari arah selatan. Pegayaman menjadi benteng alami bagi kerajaan Buleleng dengan para laskar yang direkrut dari Blambangan, Banyuwangi. Luas wilayah pantauan para penglingsir Pegayaman pada zaman kerajaan Panji Sakti sangatlah luas, bersebelahan dengan desa Padang Bulia dan Pegadungan serta Silangjana sampai ke perbatasan Tabanan. Jika diperkirakan luasnya mencapai 2.000 hektar. Wilayah ini merupakan wilayah benteng liar sebagai wilayah pertahanan keamanan yang berjarak dengan kondisi belantara gigi pada saat itu. Raja I Gusti Anglurah Panji Sakti kemudian memberikan wilayah ini selain sebagai benteng pertahanan juga sebagai lahan hunian dan garapan dengan kontribusi nindihin Gumi Buleleng dari serangan musuh dari arah selatan. Gumi Bukit merupakan laskar dari Blambangan, Jawa Timur yang direkrut oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti sebagai hasil invasi pertama Raja Buleleng ke kerajaan Blambangan. Sebagai perwujudan janji beliau yang diucapkan di tahun 1611 Masehi di puncak Gunung Pegayaman yang dikenal dengan Sumpah Panji Landung. Pada saat itu, Ki Barak Panji Sakti baru berusia 12 tahun. Dengan sangat luar biasa mengucapkan Sumpah Panji Landung untuk menguasai semua yang dilihat dari ketinggian Bukit Asah Panji yang sejajar dengan Munduk Pegayaman. Sumpah ini diungkapkan dengan kobaran semangat yang sangat berorientasi ke depan, sehingga memunculkan Bumi Buleleng. Sumpah Panji Landung tersebut membuahkan hasil penyerangan ke Jawa Timur, yakni ke kerajaan Blambangan. Pada momen penyerangan tersebut, situasi politik di beberapa kerajaan, baik di Gelgel, Mataram Islam Jawa Tengah, dan Buleleng, sangat memungkinkan untuk melakukan serangan dan juga sangat memungkinkan untuk mendapatkan kemenangan. Di kerajaan Gelgel sedang terjadi upaya pemberontakan Agung Maruti. Di Mataram Islam Jawa Tengah juga sedang terjadi pemberontakan Adipati yang merupakan adik dari Amangkurat I. Sementara itu, I Gusti Anglurah Panji Sakti sedang bersemangatnya untuk mengadakan perluasan kerajaan yang pada saat itu tahun 1648 Masehi sudah memindahkan kerajaannya ke wilayah Suke Sade. Sebelumnya, kerajaan Panji Sakti berada di desa Panji yang didirikan pada tahun 1620 Masehi.
Kondisi situasi politik di beberapa kerajaan tersebut menjadikan Raja Buleleng bertambah semangat untuk membuktikan janji politiknya di tahun 1611 Masehi yang diucapkan ketika beliau berumur 12 tahun. I Gusti Anglurah Panji Sakti dilahirkan di Gelgel pada tahun 1599 dari seorang Raja Gelgel yang bernama Dalam Sageni dengan seorang selir Ayu Pasak yang berasal dari Desa Panji dan Bukit. Ketika penyerangan ke Jawa Timur dengan sasaran Kerajaan Blambangan, Panji Sakti bertemu dengan pasukan Mataram Islam Jawa Tengah yang dipimpin oleh Tumenggung dan Upaya pada zaman pemerintahan Amangkurat I. Pada saat itulah terjadi kerjasama antara I Gusti Anglurah Panji Sakti dengan pihak Amangkurat I. Dan karena situasi politik di Mataram Islam sedang gonjang dengan adanya pemberontakan Adipati, adik dari Amangkurat I, maka tawaran kerjasama tersebut diterima sehingga mengondisikan I Gusti Anglurah Panji Sakti sebagai pemenang pada peperangan tersebut. Kemenangan inilah yang membawa cerita tentang rekrutmen 100 laskar Muslim yang dibawa ke Bali, yang dipimpin oleh 3 orang pendekar, yakni Nur Alam, Nur Awin, Nur Nadin. Mereka membawa sejumlah gajah yang diberikan oleh pihak Mataram Islam sebagai bukti kerjasama pada saat itu. 100 laskar Muslim juga diberikan lahan sementara di Banjar Petak, Banjar Peguyangan, Banjar Jawa, dan Pantai Lingge. Dengan alasan politik dan alasan sosial lainnya, maka para laskar tersebut dipindahkan ke arah selatan, ke wilayah perbukitan yang dipenuhi dengan pohon gatep, di mana dalam bahasa Jawa gatep adalah gayam. Maka wilayah hunian baru 100 laskar Muslim dari Blambangan ini diberi nama Pegayaman. Wilayah itu sekaligus dijadikan sebagai wilayah sandi pengamanan Kerajaan Buleleng. Kondisi hutan lebat yang pada saat itu masih merupakan gigi liar memberikan tantangan khusus bagi para pendekar gabungan pasukan Goa dari Blambangan. Dengan restu Raja Buleleng, I Gusti Anglurah Panji Sakti, para kumpi bukit membuka alas gigi ini yang dijadikan sebagai multifungsi bagi warga laskar penjaga Kerajaan Buleleng. Diperkirakan luasnya mencapai 2000 hektar. Pembabatan alas gigi menjadi wilayah Pegayaman merupakan bukti kesaktian para pendekar atau laskar Muslim yang direkrut Raja Panji Sakti. Dilihat dari kondisi hutan yang diberikan dan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kini keturunan kumpi bukit berjumlah 7.200 jiwa dengan kakak 1.620. Ini belum ditambah dengan warga Pegayaman yang sudah merantau seperti ke Lombok sejak tahun 1891 ketika Novel Saleh diutus sebagai duta pengaman bumi Lombok pada saat itu. Para kumpi bukit dijuluki si tindih terhadap Kerajaan Buleleng.